Para bapak, para ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat malam. Shalom. Shalom. Marilah kita pekikkan perjuangan kita. Merdeka! 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 Puji Tuhan. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang tidak pernah berubah kepada kita. Terbukti pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kebaktian tengah minggu. Pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2020, meskipun kita melaksanakan dari rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi cinta kasih Tuhan kepada kita. Bukti lagi luar biasa dari Tuhan untuk penyertaan kepada bangsa kita. Karena sudah 75 tahun kita menikmati kemerdekaan negara Indonesia. Itu semua atas anugerah Tuhan yang tak terhingga kepada kita semua. Para bapak, para ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur atas karunia-Nya kepada kita, kepada bangsa kita, dengan menaikkan pujian, betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur.
Para Bapak, para Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjutkan kebaktian pada malam hari ini, kita akan serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Jati Nugroho. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mulai kebaktian Kamis ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, pada malam ini kami sangat bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah pelihara kami, Engkau telah menyertai kami di dalam kami beraktivitas pada hari ini. Bapa, biarlah Engkau urapi kami yang pada saat ini melayani Engkau, dan kami juga berdoa biar Engkau juga urapi seluruh jemaat-Mu yang ada di GTJ Jepara ini, dan biarlah kami semua dapat menikmati dan mengikuti kebaktian tengah minggu ini dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para Bapak, para Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, anugerah Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Kita boleh bersekutu meskipun dari rumah kita masing-masing. Kita boleh bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Kita boleh melantunkan doa. Saat ini kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Nya. Yang pada malam hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta H.N. Widi Susabdo. Dipersilahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Salam saudara. Ibadah tengah minggu ini akan kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Dan tema yang menjadi renungan malam ini adalah iman yang pantang kendor. Nah saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau telah mempersekutukan kami sekalipun di dalam keluarga kami masing-masing. Berkati Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kau siapkan hati kami dan berkati serta mampukan Tuhan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu juga Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28 demikian. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan, terlebih yang melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saudara, tema kita malam ini adalah iman yang pantang menyerah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa kita Indonesia baru saja memperingati hari kemerdekaan yang ke-75.
Kalau kita melihat sejarah bangsa kita, untuk meraih kemerdekaan diperjuangkan dengan perjuangan yang pantang kendor, perjuangan yang pantang menyerah. Bagaimana para pejuang yang mempunyai tekad mati atau hidup dalam meraih kemerdekaan. Banyak pahlawan yang gugur di mana-mana yang membuktikan perjuangan mereka yang pantang menyerah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan bersama-sama, perempuan Kanaan yang memohon belas kasihan kepada Yesus bagi anak-anaknya mendapat pujian dari Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Demikian kata-kata Tuhan Yesus. Karena iman, ibu itu berani memohon kepada Yesus, bahkan bersoal jawab dengannya mengenai haknya terhadap karya Yesus. Orang banyak yang berbondong-bondong dibawa kepada Yesus di atas bukit juga disembuhkan karena iman. Karena beriman, mereka datang dan dibawa kepada Yesus. Bukan hal yang mudah untuk berada di depan umum bersoal jawab dengan orang terkemuka. Namun si ibu dari Kanaan itu berani melakukannya demi anaknya. Anaknya yang waktu itu sedang sakit supaya sembuh. Semua dilakukannya karena imannya bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan anaknya. Bukan perkara yang gampang untuk membawa orang lumpuh, orang timpang, orang bisu, orang buta, dan sakit penyakit lainnya ke atas bukit. Butuh semangat yang pantang menyerah. Kenyataannya mereka tetap melakukannya karena mereka yakin bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan mereka. Mereka beriman dengan aktif. Mengapa tidak menunggu Yesus datang untuk menyembuhkan mereka? Mereka bergerak, mereka mencari, mereka mendekat kepada Yesus. Demikian seharusnya iman itu, saudara. Iman bukan sesuatu yang pasif, diam lalu percaya bahwa sesuatu akan terjadi. Iman itu aktif, giat bertindak demi mewujudkan hal yang diharapkan. Iman itu memohon sekalipun berusaha. Iman membuat seseorang yang ingin mendapatkan pekerjaan, dia tidak henti-hentinya berdoa, tetapi juga tidak henti-hentinya mengirim lamaran pekerjaan dari tempat satu ke tempat yang lain, atau berusaha memulai sebuah usaha. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman membuat orang tua tak jemu berdoa supaya anaknya lulus sekolah, tetapi juga disertai dengan bertindak menyediakan sarana dan suasana yang mendukung sehingga anaknya bisa belajar dengan baik, belajar dengan tenang. Beriman berarti aktif bertindak.
bangsa kita untuk meraih cita-cita kemerdekaan tidak cukup berdoa, melainkan disertai dengan perjuangan yang pantang mundur. Dan ketika bangsa kita bersatu di dalam perjuangannya, disertai dengan semangat yang luar biasa, pantang mundur, akhirnya kemerdekaan itu diperolehnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi zaman yang semakin maju dan semakin sulit, setiap kita harus berjuang pantang menyerah di dalam iman yang aktif. Sebagaimana pergumulan si ibu atas penyakit anak perempuannya, dan mau berjuang pantang menyerah untuk mendapatkan kesembuhan anaknya. Nah, saudara, banyak pergumulan yang kita hadapi. Banyaknya generasi muda yang hidupnya tidak tertata dengan baik. Kenakalan remaja, pergaulan bebas, narkoba, dan juga kemajuan teknologi yang terus berkembang, yang membawa generasi-generasi yang antisosial. Nah, saudara, kita belajar dari si ibu ini, yang dengan kesungguhannya, dengan kegigihannya, dengan perjuangannya mau mempercayakan hidup anaknya kepada Yesus. Anak-anak kita, generasi-generasi penerus, butuh Tuhan Yesus. Mereka butuh perlindungan Tuhan Yesus dan hanya Tuhan Yesus. Mereka butuh perlindungan Tuhan Yesus dan hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan mereka dari kuasa-kuasa roh-roh dunia yang merusak masa depan anak-anak kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan adanya tantangan di tengah kehidupan kita. Karena tantangan itu dapat membuat kita beriman kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, tentu kita akan hadapi dengan pantang menyerah, pantang kendor. Kita terus berusaha sampai kita mendapatkannya. Seperti si ibu yang anaknya sakit. Dia berusaha dengan disertai dengan beriman kepada Yesus. Seberapa aktif kita mewujudkan iman yang konkret, saudara? Tak bisa hanya diam diri. Kita harus berjuang pantang kendor dalam doa dan bertindak. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang berbelas kasih, yang mengetahui iman kita. Mari kita terus mencontoh semangat dari si ibu tadi, yang mempunyai semangat pantang menyerah, mempunyai semangat pantang kendor untuk meraih supaya anaknya sembuh. Semangat si ibu itu yang harus ada di dalam kehidupan kita, menjalani hidup setiap hari ini, yang banyak menghadapi tantangan. Jangan sampai kita pantang kendor, beriman terus dan berusaha terus sambil berseru kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya terus-menerus membakar semangat kita, memiliki iman yang pantang menyerah di dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan jikalau malam ini Engkau telah berfirman kepada kami semua. Bahkan kami boleh mencontoh si ibu yang anaknya sakit, yang berusaha datang kepadamu dengan semangat yang luar biasa, pantang kendor, pantang menyerah, pantang mundur. Ini semua dilakukan karena ingin supaya anaknya sembuh. Dan Kau telah menolong dia, apa yang menjadi kehendak si ibu ini. Dan Kau menyelamatkan anaknya. Kau menyembuhkan anaknya menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, kiranya semangat dari si ibu ini boleh kami miliki untuk menjalani hidup pemberian-Mu ini. Kami terus berjuang menghadapi tantangan zaman yang semakin kuat dan semakin banyak menghantam kehidupan kami. Kiranya kami terus beriman kepada Engkau dan terus berjuang tanpa menyerah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para bapak, para ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki doa syafaat yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Ana Hasta Wardani. Namun sebelumnya, marilah kita menaikkan satu kidung pujian, Kau yang terindah.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Allah yang Maha Kasih yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Engkau telah berkati kami dalam beraktivitas dari pagi sampai sore hari ini. Kami percaya Tuhan tanpa tuntunan-Mu, tanpa bimbingan-Mu, kami tidak dapat berbuat banyak. Tetapi karena tangan kuasa-Mu, kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan segala keyakinan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Allah yang Maha Kasih, kami menyerahkan kebaktian pada malam hari ini Tuhan. Engkau sudah beri kelancaran Tuhan di dalam pelayanan anak-anak-Mu. Ini Tuhan Kau berkati, baik mereka yang turut ambil bagian di dalam rekaman maupun yang turut ambil bagian di dalam pelayanan musik maupun petugas-petugas yang lain. Kami percaya biarlah pelayanan mereka Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit Tuhan, meskipun kami tidak tahu satu persatu. Tapi Tuhan kami berdoa agar Engkau tumpangkan tangan kuasa-Mu di atas mereka, beri mereka kesembuhan Tuhan, supaya mereka dapat beraktivitas kembali di dalam kehidupannya, dapat menjadi sukacita bagi mereka, sehingga mereka semakin dipulihkan. Kami percaya Tuhan Engkau akan tumpangkan tangan-Mu atas diri mereka melalui orang-orang yang terkasih Tuhan yang merawat mereka, juga obat-obatan yang telah mereka minum biarlah menjadi sukacita di dalam masa pemulihannya sehingga mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan bagi pekabaran Injil-Mu di mana-mana tempat Tuhan melalui mass media cetak, elektronik maupun pekabaran Injil yang saat ini sedang berjalan. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau yang akan tutup bungkus dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Biarlah pekabaran Injil-Mu semakin berkembang Tuhan di tengah masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin ada kerinduan di hati kami Tuhan untuk kami bisa beribadah di gereja kami. Bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, juga menaikkan doa syukur kehadirat-Mu. Biarlah masa pandemi ini menjadi berkah bagi kami semua untuk semakin kuat di dalam iman kami Tuhan, supaya kami senantiasa melayani Engkau sampai Engkau datang nanti. Kami juga berdoa untuk pelayanan Injil-Mu di mana-mana tempat Tuhan, permasalahan-permasalahan masing-masing gereja yang kami juga tidak tahu satu persatu, seperti GIT Jendermolo, RSK Tayu, dan masih banyak lagi Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan di dalam permasalahan mereka. Biarlah permasalahan ini dapat segera terselesaikan. Juga perkembangan pekabaran Injil di tempat-tempat lain Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, majelis, badan-badan, komisi, semua Tuhan yang berada di dalam gereja ini. Engkau sendiri yang memberkati di dalam setiap program gereja mereka, baik yang sudah berjalan maupun yang belum, baik yang karena pandemi ini menjadi tertunda, tapi kami percaya Tuhan, pelayanan kami senantiasa tetap menjadi kerinduan bagi kami, supaya dengan demikian kami tidak merasa putus asa, tetap melayani Engkau di dalam masa pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk program kerja gereja-Mu, baik kebaktian minggu, beston pagi, beston tengah minggu, maupun program gereja secara fisik, pemasangan kanopi, proses balik nama, aset gereja, dan juga unduh-unduh Tuhan yang sudah berjalan, tetapi masih sampai akan berjalan 4 bulan ke depan Tuhan, supaya semua yang ikut ambil bagian di dalam unduh-unduh ini Tuhan, benar-benar menyediakan berkat yang sudah disisihkan untuk dapat segera membantu pelayanan gereja-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada di dalam
Jemaat GITJ ini Tuhan, baik dari keluarga muda Tuhan, kami percaya Engkau hadir di dalam rumah tangga kami yang masih dalam tahap belajar ini. Berkati kami untuk mendidik anak-anak kami dengan penuh kasih. Engkau berikan sukacita di dalam kehidupan rumah tangga kami, termasuk di dalam kami menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami, baik secara ekonomi, pekerjaan, maupun dalam hubungan sosial. Kami percaya Tuhan Kau campur tangan dalam rumah tangga kami. Berkati kami dalam mendidik anak-anak kami dengan penuh kasih Tuhan, khususnya anak-anak kami yang masih sangat kecil dari balita, TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi Tuhan. Berkati anak-anak kami di dalam menempuh masa pendidikan mereka di tengah masa pandemi ini. Meskipun mereka harus belajar melalui online, tapi kami percaya Tuhan, biarlah mereka senantiasa Engkau beri kepandaian, Engkau beri ketekunan, supaya mereka dapat berhasil dan sukses di dalam mereka menuntut ilmu. Kami sebagai orang tua juga Tuhan, berkati kami di dalam membiayai anak-anak kami. Menurut perhitungan manusia itu melebihi kekuatan kami, tapi kami percaya Tuhan, hanya karena kasih-Mu, hanya karena berkat-Mu lah kami dapat menghantarkan anak-anak kami menempuh pendidikan dan meraih cita-cita yang mereka inginkan. Kiranya mereka juga Engkau beri kemampuan di dalam belajar mereka. Berkati mereka di dalam tumbuh kembangnya Tuhan, biarlah mereka berkembang sesuai dengan usianya, biarlah mereka dapat senantiasa bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal akan Engkau. Khususnya anak-anak kami yang masuk usia remaja Tuhan, jauhkan dari pergaulan bebas, obat-obatan terlarang Tuhan, maupun kegiatan-kegiatan negatif lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan tutup bungkus anak-Mu dengan kasih-Mu Tuhan, supaya mereka dapat terhindar dari hal-hal yang tidak Engkau inginkan. Sekali lagi kami serahkan juga keluarga-keluarga yang juga memasuki usia sepuh Tuhan, baik yang masih ada pasangan maupun yang sudah ditinggal pasangan. Kami percaya biarlah mereka di usia senjanya senantiasa menjadi berkat bagi orang lain, semakin kuat di dalam iman, semakin senantiasa sehat baik jasmani maupun rohani mereka. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan Tuhan keluarga-keluarga kami masing-masing, dari keluarga muda maupun keluarga yang sudah menjalani rumah tangga lebih lama dari keluarga muda, juga keluarga lansia. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa hidup di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur atas negara ini yang sudah merayakan hari kemerdekaan ke-75 Tuhan. Biarlah pemimpin negara kami dari RT, RW sampai ke pusat, Engkau senantiasa beri kebijaksanaan. Biarlah selalu membawa kami, masyarakat Indonesia, menjadi masyarakat yang makmur, sejahtera, dan senantiasa sehat di tengah pandemi yang sedang melanda negeri ini. Tuhan, masih banyak doa kami yang harus kami panjatkan, tapi kami percaya karena keterbatasan kami Tuhan, kami hanya berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa permohonan kami. Haleluya, amin. Para bapak, para ibu, dan saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian tengah minggu pada malam hari ini dengan menaikkan bersama satu pujian, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Jadi ini sungguh luar biasa. Satu kebanggaan tersendiri bagi kita semua anak-anak Tuhan untuk menaikkan pujian yang sangat megah, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang
layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu